المقدم محمد بن علي بعد جميع ساداتنا الذي زميلها مقدم ثاني سيدنا الإمام عبد الرحمن صدق محمد بن ولا سنة بكر صدق في المنظر الإخوان وضرع الجميع ثم إلى ربط الملأ سيدنا عبد الله بن بكر ثم إلى الشاشة الأكبر والصلي وفهم ثم إلى رويه الحبيب ثم إلى رويه الدرة الشيخ القدر الجاني وصولي وما إلى الموقع شأن الأكبر ثم إلى ربط الحجر المزاج ثم إلى الفخر بيوم العوالم الشيخ أبي بكر بن سعد وصولي وفهم ذو الإيمان وما إلى رويه صاحب الكتاب أبي أحمد بن زيد الحبشي وصوله وفريد ما إلى علي بن حسن ثم إلى علي بن عمر الله ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن طاهر بن عبد المطلب ثم إلى عبد الله بن بشار والذي من المهدي والكبر والحسن سالم شيخ سالم وطاهر ثم إلى الحبيب ثم إلى الحبيب شيخ سالم وطاهر الرحمن شيخ ثم إلى الحبيب الرحمن ثم إلى الحبيب سلام لك الله سلامك بعد الله وسلم لنا عن بشار رسول الله وجوالدين وجوالدين أجمعين ثم إلى الحبيب الله مجده وبشر سلام والحمد لله ينزل من شوكة نسأل وصلي وغير هذا وكجمعين وعلى نوابنا جنة صلاة الصلاة وما إلى روحه محمد زين الله القصر فلان محمد رسول الله بن فلان ونبي الله كسبان بن نبي ومن وعثمان هادي بن عمر ورمزي بن محمد زين ورمزي بنت موازنة بنت فلان وجبني بنت فلان وقبل بنت زاد زميون وأجا صافية بنت مواجهة وعبدنا بنت مواجهة وحيان بنت جميع وجهة بنت حجة حمد ونوازير بنت حجة من زبير رسول وفريد وجمعا وغير الله وحمد جل بجنة وإلى ورجل سورة فصول شريعتنا بنية وعملنا بعمله ولا أن يكون صالح جامع شان لك أن تذكرك وإلى حضرة النبي أين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الخصوصان سيدي الحبيب علي بن عبد المجيد ثم إلى الحمشة ثم إلى الحمد لله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى نور مقاصدنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi was sahbi wal ali. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan wa mahabbatan li nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, di malam Rabu, di majlis rutinitas kita, di majlis ta'lim Ali Zain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita daripada keberkahan majlis ta'lim ini, dan kita berdoa kepada Allah agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan daripada hal-hal yang membuat Allah murka dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tidaklah lupa hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengikuti jalan Nabi Muhammad dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat kelak kita duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang hadir juga dapat keberkahan daripada majlis ta'lim ini, terkhusus yang hadir pada malam hari ini Sayyidul Walid Al-Habib Idrus bin Ali Al-Kab hafizahullah. Kemudian Allah jaga beliau, mata'an Allah bituli hayati, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu pun juga daripada sahibul mahal, daripada Bapak Iqbal Huzain, mudah-mudahan Allah selalu lancarkan daripada urusan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamahkan, dan mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah berikan kesehatan bagi beliau, dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan apa-apa yang diinginkan oleh beliau, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu pun juga daripada yang barusan kita dengarkan daripada suaranya Bapak Jaya, masyaallah, kita doakan semuanya yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, kabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan daripada pelajaran kita daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Al-Imam Ahmad
bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berbagai pembahasan sudah kita lalui dan lewati. Di antaranya pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan tentang Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan tentang salawat dan salam ala atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas secara tuntas, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, terutama tentang pembahasan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa memberikan efek yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maju. Maju, Masya Allah. Yang baru datang. Geser. Nah. Boleh. Sudah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan pelajaran kita. Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثين شريفين في فضل طالب العلم. Kemudian pada kesempatan ini Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, menyebutkan dua hadis yang mulia di dalam keutamaan menuntut ilmu agama. Beliau pertama sebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Wajib bagi setiap orang muslim. Dari kecil semenjak baligh, ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Karena majlis ilmu ini penting dan majlis ilmu ini wajib, maka syaitan paling benci dengan majlis semacam ini. Kalau syaitan benci dengan majlis semacam ini, maka yang hadir di majlis ini tiada lain adalah orang pilihan Allah. Maka alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bersyukur kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Karena orang yang Allah berikan pemahaman di dalam urusan agama adalah orang yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Di dalam hadis baginda Rasulullah sebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam urusan agamanya. Tidak mungkin orang langsung bisa faham. Tidak mungkin orang langsung bisa mengerti dengan tanpa menghadiri majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ini adalah majlis yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah, namun dibenci oleh syaitan. Jadi melangkah ke majlis ilmu ini berat. Karena berat, Allah muliakan para penuntut ilmu. Ketika dia ingin menghadiri majlis ilmu, setiap langkah-langkahnya itu para malaikat-malaikatnya Allah membentangkan sayap untuk para penuntut ilmu. Kita ini termasuk orang yang menuntut ilmu agama, menghilangkan kebodohan. Ini adalah nikmat dari Allah. Apa ilmu yang wajib? Disebutkan ma la rukhsata lil mukallaf. Ilmu yang wajib adalah ilmu yang tidak ada keringanan bagi orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu orang baligh sama orang yang berakal.
Kalau dia sudah balik dan berakal, tidak ada keringanan untuk meninggalkan ilmu ini. Yang mampu di dalam menuntut ilmu harus belajar untuk menghilangkan daripada kebodohannya. Pertama bagaimana? Kama'rifatillah, ma'rifatullah. Orang mengenal Allah dengan tanpa ilmu agama itu tidak ada nilai di mata Allah. Al-amal bila ilm la yakun. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka tidak ada amal tersebut di mata Allah. Tidak ada nilai di mata Allah. Jadi sayang kalau kita beramal selama ini, ternyata amal kita tidak ada nilai di mata Allah. Di hari kiamat kita merasa diri kita adalah orang yang baik dan mengharap pahala dari Allah. Ya Allah, mana pahala sholat saya? Mana pahala puasa saya? Mana pahala ibadah saya? Ternyata amaliyah sholatnya nggak ada nilai di mata Allah. A'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa nubuwwati rusulih, mengenal daripada kenabian para rasulnya Allah, wa kaifiyatis shalah, tata cara salat, wa nahwiha, fa inna ta'allumahu fardhu ain, karena belajar daripada tata cara salat, ma'rifatullah, puasa itu hukumnya fardhu ain. Perorangan wajib belajar. Bahkan kita punya istri yang ada di rumah wajib kita ajarkan. Bahkan istri kalau keluar untuk menuntut ilmu agama hukumnya boleh, yang wajib. Ilmu yang wajib boleh. Tetapi kalau ilmu-ilmu ceramah, ilmu-ilmu pengajian, sholawatan, itu nggak wajib bagi dia. Bahkan suami berhak untuk melarang untuk demikian. Tetapi kalau ilmu untuk sholatnya, ilmu untuk tata cara bagaimana puasanya orang, bagaimana daripada hukum tata cara menghadapi realita daripada yang dialami, problematika yang dilakukan oleh seorang perempuan, daripada haid, menstruasi, nifas, nanti ada permasalahan istihadah, wajib bagi seorang perempuan untuk belajar ilmu agama. Makanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW dengan tambahan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Inilah yang kita sekarang pelajari adalah ilmu fikih. Ilmu yang wajib. Terkadang orang ketika ingin diajarkan ilmu fikih, mereka enggan untuk belajar. Lah bosan Ustaz ilmu fikih. Kenapa bosan? Saya yang dengar. Apakah paham? Enggak, dengar saja. Nah ini kan muskilah juga, permasalahan juga. Menjadi problem. Maka orang belajar ilmu fikih kewajiban. Kadang orang belajar tafsir nggak diperbolehkan dulu kalau dia belum ngerti tata cara daripada sholat. Ini Ustaz, kalau bisa kajiannya tafsir Ustaz. Bagus. Tetapi sholatnya dulu bagaimana? Wuduknya dulu bagaimana? Kalau wuduknya salah, baca Quran tidak pakai wuduk, apa hukum? Haram. Kalau haram itu dapat dosa. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan hukum belajar ilmu fikih itu dibagi menjadi 3. Terkadang wajib, terkadang fardu kifayah, terkadang di situ sunnah. Nah, kapan wajib bagi perorangan belajar ilmu fikih? Yaitu untuk sah di dalam ibadahnya kepada Allah, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan juga hajinya. Banyak zaman sekarang miris. Orang berangkat haji, ilmu-ilmu tentang haji nggak tahu. Bagaimana ketika dia berangkat haji, ilmu-ilmu tentang haji nggak tahu? Dia berhaji, melakukan yang diharamkan, melakukan hal yang di situ mungkin membatalkan pahala. Berharap ketika pulang hajinya menjadi haji mabrur. Nggak mungkin. Karena Allah itu bakalan menerima sesuatu itu kalau didasari dan dilandasi dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, di situ tidak mungkin berhasil. Dan ilmu tidak akan diberikan kepada 2 golongan. Apa yang pertama? Mustahyin wa mutakabbir. Yang pertama orang yang malu-malu. Yang kedua orang yang sombong. Nggak mungkin dapat ilmu ini 2 golongan. Orang sombong sama pemalu nggak mungkin dapat ilmu. Contoh, kita kenal dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenal sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib?
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Kenapa kemarin kita sebutkan beliau Sayyidina Ali dijuluki dengan karramallahu wajhahu? Semoga Allah muliakan daripada wajahnya. Apa alasannya? Karena Sayyidina Ali nggak pernah lihat kemaluannya. Sendiri nggak pernah lihat, apalagi kemaluan orang lain. Masya Allah, mudah-mudahan kita dianugerahkan hal demikian, keturunan kita juga dianugerahkan daripada hal demikian. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali itu mendapatkan julukan apa? Babul ilm. Apa? Pintunya ilmu. Rasulullah sebutkan, ana madinatul ilm. Saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha. Dan Ali adalah pintunya ilmu, gerbangnya daripada ilmu. Sayyidina Ali dapatkan itu semua. Na'ala darajatul ulia, mendapatkan derajat yang tinggi. Itu tidak lain, Sayyidina Ali nggak pernah sombong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak pernah malu-malu. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang terus mungkin sering keluar daripada madhi. Tahu madhi? Di dalam cairan yang keluar dari kemaluan itu ada beberapa cairan. Pertama, air kencing. Yang kedua adalah mani. Ketiga, madhi. Dan yang keempat, wadi. Kita tahu hukumnya. Al-baul, kencing, hukumnya najis. Mani hukumnya najis atau tidak? Tidak najis. Li'annahu aslul bashar. Karena mani adalah asalnya manusia. Asalnya manusia. Nggak najis. Contoh gini. Kalian habis keluar daripada mani. Contoh. Kemudian memakai sarung, terkena sarung. Sarung tersebut kita bawa sholat. Sah atau tidak sholatnya? Sah, tetapi bagusnya dibersihkan, bagusnya. Tetapi kalau nak dibawa sholat, hukumnya apa? Sah. Jadi mani hukumnya apa? Tahirun, suci. Kemudian yang selanjutnya adalah madhi dan wadi. Apa hukum madhi dan wadi? Hukumnya najis. Tahu dari mana ini hukum najis? Pernah suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, beliau mengatakan kuntu rajulan mazza. Kuntu rajulan mazza. Saya ini adalah lelaki yang sering keluar daripada madhi. Madhi itu tanda orang kuat. Orang yang sering keluar madhi itu tanda orang kuat. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, fastahyaitu. Ya, saya ini malu pengen tanya Rasulullah tentang hukum madhi. Karena Sayyidina Ali belum tahu, malu. Kenapa malu? Karena anaknya Rasulullah adalah istrinya Sayyidina Ali. Gak enak nanya sama mertua urusan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib gak habis cara. Gimana pokoknya hukum ini saya harus tahu dari Rasulullah. Sayyidina Ali punya cara. Bagaimana? Coba kata Sayyidina Ali menyuruh sahabatnya, coba tolong tanyakan sama Rasulullah, apa hukum daripada madhi? Dia nanya. Kata Rasulullah, siapa yang nanya? Ali. Akhirnya ketahuan. Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Ali kuat orangnya. Kuat betul. Tahu yang namanya gerbang Khaybar? Gerbang Khaybar itu yang mana tidak bisa diangkat kurang lebih oleh 10 orang atau lebih. Diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendirian, bukan hanya diangkat. Kalau uji orang Palembang disibengkan. Itu Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan beratnya sampai 800 kilo apa berapa beratnya itu gerbang. 800 kilo, kuat Sayyidina Ali. Rasulullah lebih kuat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali kalau nebas orang, itu sekali tebas, itu belah langsung dari pala sampai kaki. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Belah dua langsung. Itu Sayyidina Ali, saking kuatnya. Kalau kita motong kambing kadang, gak kuat. Kenapa? Tenaga kita mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi belajar ilmu wajib untuk sah ibadah, untuk sah munakahah, pernikahan. Alhamdulillah pernikahan sekarang sudah dibimbing oleh oleh KUA, dibimbing. Alhamdulillah bagus, dilihat. Makanya yang jadi KUA harus memperhatikan syarat-syaratnya.
Tidak boleh ketika dia menjadi kuah, menjabat menjadi kuah, hukumnya nggak tahu. Wajib dia mengetahui daripada hukum. Supaya tahu ini sah atau tidak. Alhamdulillah pernikahan kita sah. Tetapi yang menjadi problematikanya bukan di saat akdun nikah, bukan. Tetapi setelah akdun nikah, kehidupan setelah akdun nikah. Terkadang orang banyak mengucapkan talak. Abi mengucap kau, kalau metu dari rumah, aku talak kau. Istrinya udah awal, metu dari rumah, balik ke rumah, peluan lagi melakukan hubungan suami istri. Apa hukumnya? Zina, haram. Kata ulama, kalau misalnya terjadi daripada hubungan tersebut seorang anak, maka ditakutkan anak tersebut adalah anak yang zina. Tetapi ada pendapat ulama bahwasanya anak tersebut adalah syubhat. Pelajari ini daripada pernikahan, hukum memberikan nafkah, semuanya wajib dipelajari. Di mana itu belajarnya? Di majelis ilmu, majelis ta'lim, muamalah. Kemudian sah daripada transaksi kita. Terkadang orang transaksinya bejo lah, pokoknya saya dapat duit. Nah, ini juga salah dan harus dibenahi. Maka ini yang wajib. Jadi supaya sah ibadah, supaya sah pernikahan kita, supaya tidak ada permasalahan di dalam pernikahan kita, kemudian di situ transaksi kita, terutama kepada manusia, harus sah, tidak melakukan daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dari hal-hal yang riba. Nah, kemudian belajar ilmu fikih, hukumnya fardu kifayah. Kalau di atas oleh itu sudah pokoknya ibadah sendiri sah, ya muamalatnya sah, pernikahannya insya Allah sesuai tuntunan syariat. Nah, di atas daripada itu belajar sampai di dalam mendapatkan kedudukan darajat fatwa, bisa berfatwa. Nah, kalau sudah bisa berfatwa, itu orang belajar sampai bisa berfatwa, itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang selanjutnya adalah hukumnya sunnah. Pokoknya yang di atas daripada demikian itu hukumnya sunnah. Pengen belajar ilmu macam-macam. Ilmunya Allah itu luas, ilmunya Allah luas. Contoh, Sayyidina Luqmanul Hakim. Beliau bukan seorang nabi. Beliau seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. Ini Sayyidina Luqmanul Hakim. Maka Rasulullah mengatakan, kalian jangan remehkan orang hitam. Karena di antara orang hitam tersebut ada 3 orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita nggak boleh menghinakan orang daripada warna kulit. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat daripada gambaran kalian. Oh, ini hidungnya mancung masuk surga. Tidak. Oh, ini hidungnya pesek. Ya, masuk surga duluan. Ah, ini kecil. Nggak Allah lihat. Yang Allah lihat hati kita. Hati kita kotor. Nah, tinggi, besar, ganteng, macam orang-orang barat. Besar, tinggi, ganteng, putih, bagus, nggak ada kejelekan. Masuk neraka kalau matinya dalam keadaan kafir. Kita aja biasa-biasa baik. Ya, alhamdulillah. Yang penting kuping pacak dengar, mata pacak melihat, hidung pacak mencium, lisan pacak merasakan. Tetapi ibadah kepada Allah masuk syurga. Ada orang matanya nggak ngelihat lagi, buta matanya, kakinya sudah tidak pacak berjalan lagi, tangannya diamputasi, sudah dipotong. Tetapi dia sambil duduk berzikir terus sama Allah, diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada seorang yang datang, apa yang kau alhamdulillah kan? Kaki tidak pacak tegak lagi, tanganlah sudah tertetak, mata tidak melihat, apa yang kau alhamdulillah kan tetap. Maka dijawab, lisani bisa mengucapkan zikir kepada Allah. Lisan saya pacak mengucapkan zikir kepada Allah. Sudah alhamdulillah. Ada orang kakinya sehat, ada orang matanya bisa melihat, ada orang tangannya nggak ada penyakit, tapi lisannya nggak pernah sama sekali berzikir kepada Allah. Mungkin Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah jawab, antamuta, engkau meninggal dunia, wa lisanuka ratban bi zikrillah, lisanmu basah berzikir kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, beliau tadi belum ada kelewat, kata Rasulullah dari negeri Habasyah itu ada 3 orang mulia. Siapa 3 orang mulia tadi? Pertama, Sayyidina Luqmanul Hakim, seorang abdun Habasyi, hamba sahaya daripada negeri Habasyah. Orang kadang kalau dengar hamba sahaya menghinakan, apalagi orang-orang yang jahat hatinya,
melihat dia ini orangnya adalah orang yang jelek, hamba saya kastanya bawah, dihinakan banyak. Maka kita tidak boleh menghina. Kata Rasulullah, lihat Sayyidina Luqmanul Hakim, dia bukan seorang nabi, dia orang soleh. Kenapa dia soleh? Karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berucap, ucapannya pasti baik, ucapannya pasti bagus, nggak mungkin jelek. Ini Sayyidina Luqmanul Hakim. Yang kedua kata Rasulullah, fa inna fihimun Najasyi, di antara mereka ada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu agama sebelum Islam, agamanya Nasrani. Pas melihat suratnya Rasulullah, Najasyi langsung tertunduk, Najasyi langsung memanggil sahabat Nabi dan mengatakan, saya pengen masuk ini agamanya Muhammad, saya pengen masuk agamanya Rasulullah. Masuk Raja Najasyi. Itu Raja Najasyi. Kalau kita lihat Raja Romawi, oh sombong, nggak mau dia masuk Islam. Apalagi Raja Persia, Kisra, Kaisar Persia, mereka nggak mau masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad. Pas membaca surat Nabi Muhammad saja, dia menjauh. Kata Raja Persianya. Akhirnya Raja Persia diambil surat Nabi Muhammad, dikoyakkannya surat Nabi Muhammad. Apa kata? Padahal orangnya besar, ganteng. Raja Persia, bayangkan Persia itu orangnya putih-putih. Dikoyakkan oleh Raja Persia. Apa kata Rasul? Mazzakallahu mulkahu kulla mumazzak. Allah koyakkan kerajaannya dengan sekoyak-koyaknya. Koyak kerajaan Persia. Tidak ada peninggalan Persia di saat ini. Habis. Kalau Romawi mungkin bisa kita lihat daripada peninggalannya. Kalau Persia habis. Kenapa? Dia tidak menghormati suratnya Rasulullah. Najasyi, seorang raja, di situ dihormati oleh Rasulullah. Bahkan ketika meninggal dunia ini Raja Najasyi, Rasulullah mensolatkan solat gaib untuk Raja Najasyi. Oh, mulia betul. Disolatkan jenazah oleh baginda Rasulullah. Fadilah, keutamaan yang luar biasa. Ini Raja Najasyi. Yang ketiga siapa? Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Ini Sayyidina Bilal ibnu Rabah orang biasa. Disiksa. Sayyidina Abu Bakar nggak tega melihat Sayyidina Bilal disiksa. Dibebaskan oleh Sayyidina Bilal. Ya, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal di situ dibebaskan, dicambuk. Yang kita mungkin sering mendengar cerita ahadun ahad. Ketika dicambuk, Sayyidina Bilal mengucapkan Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kalau kita ketika dicambuk, apa yang kita ucapkan? Wow, aduh, itu yang kita ucapkan. Tetapi kalau Sayyidina Bilal, ahadun, 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 ahad. Satu, 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 yaitu Allah. Ini Sayyidina Bilal ibn Rabah, orang yang mulia. Nah, hadirin, yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Jami'ah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju surga, maka Allah akan berikan. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu agama, maaf salah artinya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan berikan jalan bagi dia untuk menuju surga. Dalam riwayat lain, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Ini salah satu amalan kita ini. Allah gampangkan kita masuk surga. Yang surga itu gratis-gratis kan, betul. Tetapi walaupun gratis-gratis, tapi ujiannya berat. Walaupun di situ ujiannya berat, tetapi ada saja orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa ba'du fa hadhihi masail mukhtasaratun. Maka setelah ini mengutip dua hadis, beliau mengatakan ini yang dibahas di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini adalah permasalahan-permasalahan yang ringkas. Tetapi bukan dalam artian ringkas nggak penting, ringkas tetapi penting. Mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Ma qalla lafzuhu wa katsura ma'na. Lafadznya dikit tapi maknanya luas. Itu mukhtasar, itu ringkasan. Ini ringkasan. Ringkasan itu artinya yang sedikit maknanya, yang sedikit lafadznya, yang luas maknanya. Itu ringkasan. Yang mana sebagian ini diambil daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Mana kita sudah sebutkan tentang Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kita terakhir paling dihabiskan di saat itu tentang permasalahan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ayahnya bukan orang yang alim,
ayahnya orang biasa, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala muliakan daripada Imam Al-Ghazali, tidak lain keberkatan dari seorang ayah. Jadi kalau kita lihat ada seorang ulama, ada seorang ustadz, hebat ke ustadz itu terkenal, masyhur, populer. Ulama ini hebat, tiada lain, nggak mungkin orang tersebut bisa hebat kalau tidak ada doa-doa yang selalu dipanjatkan daripada doa-doa yang baik untuk ustadz ulama tersebut dari belakang yang tidak diketahui oleh orang. Siapa itu? Doa orang tuanya, doa ibunya, doa ayahnya, doa gurunya yang mendoakan ya Allah agar dia diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Jadi nggak ada orang yang berusaha di situ sendiri tanpa diiringi dengan doa. Semuanya harus dengan doa. Tidak boleh sombong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali adalah orang yang baik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan dengan ucapan man arafaha, siapa yang mengenal daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, wa amila biha, bukan cuma kenal tapi ngamalkan, karena al ilmu bila amal kasyajari bila thamar, ilmu tanpa beramal itu bagaikan pohon tanpa buah, batang besar batang dugen, besar batang dugen tapi tidak berbuah dugen, tebang baik kate manfaat. Ini batang jambu saya besar tapi tidak tumbuh-tumbuh jambunya, cuma itulah ilmu kalau tanpa amal. Beliau mengatakan, siapa yang mengenal ini kitab dan mengamalkan daripada ini kitab, beliau berdoa kepada Allah, narju minallah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Beliau doa sama Allah yang mengamalkan ini kitab, yang mengetahui ini kitab, saya bermunajat kepada Allah dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan orang yang mengenal ini kitab dan mengamalkan ini kitab, semoga dijadikan ahli ilmu zahir batin. Amin. Ya Rabbal. Kenapa makanya kita memilih daripada kitab ini? Karena kita kepengen di daerah pertahanan ini semuanya menjadi ahli ilmu. Ya walaupun sudah tua, nggak ada menutup kemungkinan untuk belajar dan kita menjadi ahli ilmu. Beliau berdoa, Habib Ahmad bin Al-Habsyi yang mengenal kitab ini dan mengamalkan kitab ini, beliau berharap betul kepada Allah agar orang tersebut dijadikan ahli ilmu zahir. Ada orang ahli ilmu zahir, zahirnya ahli ilmu, batinnya bukan ahli ilmu. Lisannya bagus, tapi hatinya jelek. Alimul lisan, kalau ngomong paling pinter, tapi hatinya nggak bagus, sholatnya nggak dijago, zikirnya nggak dijago. Karena al ilmu khasyah kulluh, ilmu itu dipenuhi dengan rasa takut. Al ilmu la lil jidali. Ya, ilmu itu bukan untuk cuma berdebat, adu argumentasi, enggak, tetapi ilmu itu dipenuhi dengan rasa takut. Yu'raf bidzaka ahlu, yang mana orang yang berilmu itu kita kenal, kita lihat wajahnya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini daripada ahli ilmu zahir batin, dan juga bukan hanya untuk kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, semua Allah jadikan termasuk orang-orang yang menempuh ilmu agama dan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat untuk nusa bangsanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau mengatakan selanjutnya habis mendoakan, wabillahi taufik, dan dengan Allah lah yang namanya taufik. Saya berharap, saya berdoa, tetapi taufik saya serahkan kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Apa itu taufik? Taufik itu sangat nadir, sangat jarang. Bahkan taufik itu hanya Allah sebutkan satu kali di dalam Al-Quranul Karim. Hidayah ada beberapa tempat Allah sebutkan. Kalau taufik hanya Allah sebutkan satu kali. Allah katakan, wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufikku kecuali dengan Allah. Jadi taufik ini semuanya datang dari Allah. Nah, pertanyaannya apa itu taufik? Taufik itu khalqu qudrati ta'a fil abad, yaitu kekuatan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Namanya taufik. Kok kita ini bisa kuat ya? Padahal kita ini bukan ahli fitness, ya. Badan kita ada sterek, ya. Tidak ada sispek, enggak, enggak.
Tetapi kalau duduk 1 jam kuat. Ada orang badannya besar, ya ototnya hebat. Tapi ketika duduk di majelis ilmu, mulai bingsal hanus ini sanus ini kakinya lamun Ustaz itu ngomong kelag-kelag banyak cito lo. Nah, aduh karena belum dapat taufik, bukan dalam artian tidak. Kalau tidak itu memang sama sekali tidak mungkin dapat, ini belum. Ya kita doakan orang-orang yang belum dapat taufik daripada umat Nabi Muhammad semuanya dapat taufik. Amin ya rabbal alamin. Kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Ada orang mampu sholat malam sebelum subuh. Kenapa itu semua? Adalah taufiknya Allah. Ada orang mampu sholat duha, tidak lain adalah taufiknya Allah. Ada orang mampu sholat witir, itu adalah taufik dari Allah. Kalau ibadah kuat, namanya itu taufik, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kita, ada orang minum vitamin ini sakit. Ada orang, ya Allah minta sehat walafiat. Makanya kalau minta doa sama Allah gini, ya Allah minta sehat, diiringi dengan doa minta sehat, ma'a khair wa lutuf wa afiyah, atau tambah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya, sehatnya dalam keadaan baik. Kalau sehat dalam keadaan buruk, maksiat sama Allah. Wa lutuf, kelembutan dari Allah. Sehat tapi tidak selalu jreng di dalam memikirkan urusan di dunia ini. Lutuf, lembut dari Allah. Wa afiyah, selamat daripada cobaan. Memang sehat kayo, tapi cobaannya sana sini. Maka kalau minta sehat, ditambahi kalimat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu pun juga ketika kita minta doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil, tambahi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ada orang meninggal dunia husnul khatimah, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik. Meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik. Aduh, dia husnul khatimah, meninggal, tetapi tidak dalam keadaan baik. Tapi kita minta sama Allah ketika kita meninggal dalam keadaan baik. Semua itu adalah taufik dari Allah. Ada lagi kuatnya maksiat. Kalau kuatnya maksiat namanya bukan taufik, namanya khizlan. Apa namanya? Khizlan. Kha, zal, lam, nun. Khizlan. Lamnya panjang. Khizlanun. Khizlan itu artinya kehinaan dari Allah. Apa itu khizlan? Dia nggak mampu untuk taat, tapi mampunya maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan daripada Qismut Tauhid. Jadi kitab ini unik. Kitab ini kecil, tetapi dalam kitab ini membahas 3 pembahasan. Pembahasan pertama yang dibahas di dalam kitab ini, yang pertama itu dibahas tentang ilmu tauhid. Ya tentunya ilmu secara global, bukan detail, tidak terperinci, global. Ilmu tauhid secara global. Di bagian kedua, ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyelipkan tentang urusan-urusan fikih. Urusan fikih semua. Nanti sekarang nih pembagian pertama kita bahas tauhid semua dari rukun Islam, nanti tauhid. Setelah itu fikih, nanti di akhir kitab itu dibahas tentang ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Ilmu membersihkan hati. Percuma tauhidnya bagus, percuma daripada ilmu fikihnya bagus, tapi tasawuf hatinya nggak bagus. Hatinya kotor, hatinya keruh. Kalau ibarat Allahu Akbar, sok mengenal Allah. Paling hebat ketika takbir. Fikihnya paling bagus. Allahu Akbar. Dalam hatinya katik di kampung ini yang sholat macam aku ini. Namanya tidak belajar ilmu tasawuf. Ngambil duit, masuknya duit 100.000. Katik uang kampung ini yang sedekah 100.000, habis nilai, tak ada nilai di mata Allah. Jadi kita belajar ilmu syariat, serta kita harus belajar ilmu tasawuf, membersihkan hati kita. Tak boleh sombong, tak boleh hasud. Karena di hari kiamat Rasulullah sebutkan, ya, atadrunal muflis yaumil qiyamah. Kalian tahu nggak orang muflis pada hari kiamat itu siapa? Muflis itu orang bangkrut. Bahasa Arabnya muflis. Muflis itu orang bangkrut. Kalian tahu nggak kata Rasulullah orang yang bangkrut di hari kiamat? Kata para sahabat, man la mala lahu, yang nggak punya duit ya Rasulullah, yang nggak punya harta ya Rasulullah. Rasulullah, la,
Bukan orang yang nggak punya harta, kata Rasulullah, yang bangkrut itu di hari kiamat. Bukan. Orang yang ngebawa daripada amal-amal yang banyak, ngebawa amal-amal yang sebagai amal yang begitu banyak bagaikan gunung, tetapi saat dia beramal, setelah dia melakukan amal kebaikan, syatamahada, dia nyaci maki ini orang, dia hasut sama ini orang, dia dengki sama ini orang, maka semua amalnya itu sedikit demi sedikit dia nyaci maki siapa? Nyaci maki fulan. Ada amal gue, ambil amal kebaikannya, akhirnya diberikan sama yang dicaci makinya. Dia ngegibahi fulan, ngomongin fulan, diambil daripada diberikan sama orang fulan tersebut. Auzubillah min dzalik. Didatang dengan amal bagaikan gunung, tetapi sedikit demi sedikit amal tersebut diambil. Kenapa? Suka jelek hatinya, banyak mencela orang lain, banyak dengki. Itu semua karena dia tidak mengamalkan daripada ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Ya Allah, hati kita ni kotornya. Kata Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, saya heran, orang yang seharinya 5 kali dia basuh wajahnya untuk wudhu, untuk sholat. Tetapi sekali beda pernah dia bersihkan hatinya. Itu kata Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan oleh beliau. Saya heran, orang setiap hari 5 kali wudhu untuk membersihkan yang zahir. Yang mandi, mungkin ada yang mandinya 2 kali, ada yang mandi 1 kali. Repot dengan kebersihan zahirnya, tapi batinnya nggak dibersihkan. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi tadi apa? Diharapkan orang yang mengenal ini kitab, belajar ini kitab, mengamalkan ini kitab, jadi ahli ilmu, bukan cuma zahir, batinnya juga termasuk ahli ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semua kita dapat keberkahan ini semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya masih ada, kita bahas sedikit tentang arkanul Islam khamsatun. Beliau sebutkan pasal tentang qismut tauhid, pembagian tentang tauhid, dan beliau menjelaskan pertama tentang daripada arkanul Islam. Insyaallah kita bahas secara global saja daripada arkanul Islam. Beliau sebutkan arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Nanti kita bahas secara detail insyaallah di kesempatan yang akan datang. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan bahasa Arabnya ilahun. Ilahun. Kemudian kalau ditambahi alif lam jadilah Allah. Ilahun itu dalam arti bahasa Tuhan. Nah, berhak disembah ataupun tidak berhak disembah. Itu ilah di dalam arti bahasa. Ilahun artinya Tuhan, baik dia berhak disembah ataupun tidak. Contoh, ada yang menuhankan daripada matahari, nggak berhak disembah, tapi Tuhan. Ada yang menuhankan Fir'aun, Tuhan, tapi nggak berhak untuk disembah. Contoh kan kita kenal kisah daripada Maisarah, tukang sisir, tukang sisir daripada binti Fir'aun, putrinya Fir'aun. Ketika sisirnya terjatuh, dia mengatakan apa? Bismillah, adalah Allahu Akbar wa ta'isa Fir'aun. Dia mengatakan Allahu Akbar ta'isa Fir'aun. Allah Maha Besar, binasa Fir'aun. Ini yang dikatakan oleh Masy itu. Kata anaknya, ada Tuhan lagi selain bapak saya? Maka kata dijawab oleh Masy itu, ilahi wa ilahaki wa ilahi abiki. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu. Itu yang dikatakan oleh Masy itu. Kata Masy itu, kuadukan sama bapakku karena dia ini suka ngadu. Diadukanlah, akhirnya diadukan. Akhirnya apa? Masya Allah. Ya, Masy itu ini kebetulan sudah punya suami. Suaminya pertama diuntalkan di dalam gidir, di dalam kuali yang panas. Dalam riwayat kualinya dari minyak. Masya Allah. Dalam riwayat lain kualinya dari air yang mendidih, habis di tulangnya saja. Kemudian dilemparkan kedua anaknya yang paling besar, anaknya 2 anaknya yang paling besar. Kemudian yang ketiga, sebelum masyitonyo, kata Fir'aun, engkau nak melemparkan anakmu yang kecil itu, atau engkau tobat sama aku, kata Fir'aun. Maksudnya kafir lagi sama Allah. Kata masyitonyo, nggak mau, saya kafir lagi sama Allah. Saya sudah beriman kepada Allah. Ya, tetapi ragu, ini anak kecil. Masa anak kecil, seorang ibu memiliki
rasa yang tidak iba untuk rasa iba untuk melemparkan anak kecil tersebut ke kuali tersebut. Akhirnya anak tersebut mengatakan, ya ummah, ba'i wala tatagasa'i, katanya, ya ummah, ya terus jangan mundur, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau itu di dalam jalan yang benar. Tahu dah anak yang kedua itu umurnya berapa? Masih kurang setahun. Berapa bulan lah pacak ngomong itu anak. Dalam riwayat 6 bulan atau berapa bulan. Masih kecil anak tersebut sudah bisa ngomong. Jadi ada memang beberapa anak yang masih kecil sudah bisa ngomong. Contohnya siapa? Contohnya ini nih, anaknya Masyitah. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa kan saat digendong sudah bisa ngomong. Siapa lagi yang bersaksi tentang kebenaran Nabi Allah Yusuf? Ketika Nabi Allah Yusuf itu baca dalam Al-Quran. Ketika Nabi Allah Yusuf katanya, karena kuda menggubul, kalau koyak dari depan, ya berarti salah Nabi Yusuf. Yang karena kuda menggubul, kalau koyak dari belakang berarti salah. Maaf, kalau koyak dari belakang, berarti salah daripada Nabi. Kalau koyak dari depan itu salah Nabi Yusuf. Kalau koyak salah. Kalau robek dari depan berarti salah Nabi Yusuf. Kalau robek dari belakang salah daripada itu Zulaikha. Karena kenapa? Kalau robek dari depan berarti Nabi Yusuf pengen yang ngejar, akhirnya ditarik. Kalau robek dari belakang berarti Nabi Yusuf yang berlari dikejar oleh Masyitah. Zulaikha, jadi kejar oleh Zulaikha, Masya Allah. Zulaikha itu balik lagi muda tua, pengen mengantar Nabi Yusuf, lalu dibalikkan lagi menjadi muda itu Zulaikha. Itu siapa yang bersaksi atas mereka? Anak kecil yang masih bayi yang belum bisa ngomong. Itu Masya Allah, ini Zulaikha. Ya. Nah, intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Masyitah tadi ketika Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah mencium aroma yang begitu semerbak, wangi nian. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah? Ya Jibril, ini aroma apa kok wangi? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, hadhihi raihatu Masyitah binti Fir'aun. Ini adalah aroma wangi dari Masyitah, tukang CC-nya putrinya Fir'aun. Wangi, disaksikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau meninggal dalam keadaan yang baik, syahid. Jadi arkanul Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan. Tadi apa bahasa Arab Tuhan? Ilahun, Tuhan yang berhak disembah atau tidak berhak disembah. Ada yang berhak disembah Allah, hanya Allah semata. Yang tidak berhak disembah banyak, matahari, bahkan ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kotoran, ada yang naudzubillah min dzalik. Bahkan kita punya guru saat ke tempat-tempat di luar Indonesia, di bagian-bagian India, ada yang menyembah maaf, ada yang menyembah tikus, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Allah sesatkan akal-akal mereka. Mudah-mudahan kita Allah jago akal kita. Ya, bukan hanya kita, keturunan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jago. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama rukun Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk. Bu'istu ilan nasi kafah, saya ini diutus kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jadi orang kafir itu juga termasuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu dibagi oleh ulama menjadi 2. Ada ulama, ada umat ijabah, bahasanya ada umat ijabah, ada umat dakwah. Kita ini termasuk umat ijabah. Yang kedua, umat dakwah. Umat ijabah itu adalah umat yang menjawab panggilan Nabi Muhammad. Siapa itu? Orang-orang Islam. Itu adalah umat ijabah. Umat yang menjawab panggilan Nabi Muhammad. Baik sudah dipanggil, tentu karena Allah dari lahir dalam keadaan muslim, itu umat ijabah, umat yang mengatakan lebih dengan ajaran Nabi Muhammad. Ada umat dakwah, umat yang wajib kita dakwahi walaupun dia belum menjawab panggilan Nabi Muhammad. Contoh siapa? Itu orang Amerika, Israel, Yahudi, Nasrani, semua agama-agama
yang selain agama Islam, mereka adalah umat Nabi Muhammad sebetulnya, tetapi bukan umat ijabah, tetapi mereka adalah umat dakwah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita bakal lanjutkan daripada pelajaran kita daripada kitab Risalatul Jami'ah tentang daripada rukun Islam, dan masuk nanti insyaallah tentang permasalahan iman. Inilah yang bakalan kita bahas tentang ilmu tauhid. Maka nantikan daripada cuplikannya, jangan cuplikannya semuanya, lengkap dari awal sampai akhir. Wallahu alam. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang baik, jadikan kita orang-orang yang selalu berjalan di dalam jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang-orang yang bisa membanggakan hatinya Rasulullah. Dan kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di Suriah, yang ada di Rohingya, yang ada di Fatani, yang saat ini sedang dizalimi, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar mereka segera diberikan pertolongan oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang jahat dengan Islam, orang-orang yang zalim, orang-orang yang di situ menistakan daripada agamanya Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah agar umur kita Allah tutup dalam keadaan yang baik berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil خاتمة في خير ولطف وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أصبنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب اغفر لنا اغفرنا يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين يا ربنا يا ربنا يا رب يا ربنا يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم قلوبنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا رب يا ربنا يا ربنا
بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا رب. فاطمة بنت الرسول جوليا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين تركت بين الظالمين يا رب يا ربنا يا ربنا يا رب. بهم يا رب سلكتهم نحقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب مسائلين يا رب يا ربنا يا ربنا يا رب. اغفر لنا وذنوبنا والمسلمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقرا لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي وفعل الكرامة وارزق الكل حلالا دائما يا علماء نرضى بالخير ونقبى كل ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى مصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والقبول الله منكم انه منكم تقبل يا كريم.